Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik buat kalian semua bahwa satu pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK telah gugur. Nah, seperti apa? Simak videonya ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat yang terbaik buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel ini. Mudah-mudahan ketika kalian menonton video ini, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Situasi puasa tidak menghalangi kalian untuk tetap beraktivitas ya bagi teman-teman muslim. Mudah-mudahan video-video yang saya sajikan memberikan kesegaran mental buat kalian semua. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan salah satu materi judul yang mungkin menggembirakan buat kalian semua, yaitu salah satu pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK ini telah gugur. Ya, sudah gulung tikar. Seperti apa? Nanti kalian juga bisa lihat link beritanya, akan saya simpan di kolom deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan ini menjadikan wawasan yang baru buat kalian, memberikan edukasi yang baik buat kalian, dan saya nanti akan review buat kalian semua agar kalian bisa semangat, tetap terus berkobar semangatnya untuk kita bisa menenggelamkan pinjol-pinjol lainnya ya, untuk segala menghilangkan riba pinjaman online dari tanah air kita tercinta ini. Pinjaman online yang sudah merenggut banyak nyawa, sampai melakukan aksi bunuh diri orang yang terjerat akibat stres ditagih-tagih oleh para penagih pinjol yang kurang waras menurut saya, yang tidak ada lagi etika dan cara-cara yang lebih baik ya selain menagih dengan cara intimidasi. Akhirnya kawan-kawan kita menyerah dan melakukan hal yang konyol dengan melakukan aksi bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi untuk kalian semua ya. Oke kawan-kawan, sebelum melanjutkan video terkait masalah sudah nyerah, sudah gulung tikar pinjol legal OJK ini, saya mohon kawan-kawan yang belum mendukung channel dan mensupport channel ini, silahkan klik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu aktifkan dan tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap video terbaru yang saya upload setiap hari 3 kali. Ada jam 11 siang, ada yang jam 4 sore, ada yang jam 20.30 malam, atau jam setengah 9 malam hari. Silakan ya, kalian klik ya tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan pas hari itu atau jam tersebut ada video terbaru yang saya upload. Dan bila video-video saya ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga kalian yang saat ini mengalami gagal bayar. Silahkan kalian bagikan, mudah-mudahan ketika mereka mendapatkan video yang kalian bagikan, lalu mereka hijrah, tobat, mereka tidak lagi melakukan pinjaman online, mereka hijrah total ya, istiqomah. Insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Amin, Allahumma amin. Oke kawan-kawan, kita simak videonya, kita lihat videonya bagaimana salah satu pinjol legal berizin terdaftar OJK gulung tikar. Simak videonya. Ya, ini adalah salah satu berita ya. Untuk linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk link berita lengkapnya biar kalian bisa lihat ya. Ini dari Business Insight ya, bahwa dari kontan.co.id Jakarta. Bahwa saya bacakan ya. Perusahaan finansial teknologi fintech yang berguguran semakin bertambah. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, jumlah fintech memang semakin menurun. Fintech terakhir yang mengibarkan bendera putih adalah PT Danafix Online Indonesia atau Danafix. Perusahaan ini telah mengembalikan izin fintech lending pada 31 Maret lalu. Nah, kawan-kawan, sudah diberikan izinnya. Sudah diserahkan izinnya ya pada tanggal 31 Maret bulan lalu. Dan ini terjadi, ini fakta, ini ada beritanya. Seperti itu, karena landasan video ini saya buat karena ada beritanya, ada faktanya. Nah, teman-teman, ketika kita tahu ya bahwa fintech mulai berguguran, kalau perusahaan tidak bisa lagi mengoperasikan, memutarkan
uang perusahaannya, memutarkan kembali ya roda perusahaannya dengan baik, pasti akan terjadi seperti ini ya. Seperti misalnya ketika kalian nasabah-nasabah banyak yang gagal bayar, tingkat gagal bayarnya tinggi, sangat melampaui batas, maka akan terjadi masalah seperti ini sampai gulung tikar atau sampai bangkrut. Itu bisa saja terjadi. Makanya kenapa saya selalu konsisten buat kalian, kalau mau melakukan aksi, misalnya kalian protes terkait masalah penagihan, masalah etika dalam melakukan penagihan, sampai ke kantor ngobrak-ngabrik kontak darurat dan sebagainya, cukup kalian gagal bayar saja itu sudah cukup kok. Sudah cukup untuk membuat sesuatu yang mengejutkan atau efek kejut buat para pihak pinjol ini. Jadi nggak perlu melakukan kalian protes, apalagi ada yang bilang, yuk kita demo ke gedung DPR, yuk kita demo ke kantor OJK, kita demo ke kantor AFI. Buat apa? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Memangnya kalian itu pengangguran? Memang kalian nggak ada kerjaan? Semua orang itu ada kerjaan dan juga belum tentu efektif untuk melakukan hal tersebut. Yang efektif adalah ketika kita melakukan aksi gagal bayar, tidak bayar, itu paling efektif untuk menghentikan roda perusahaan pinjol tersebut. Paling efektif. Coba buktikan ya. Dan ini masuk logika Anda. Misalnya nih, misalnya Anda memberikan utangan kepada pihak lain. Ya, ini secara ilustrasi saja ya. Analoginya seperti ini. Anda memberikan utang kepada 10 orang teman kalian. Lalu 10 orang teman kalian tersebut tidak mengembalikan dana Anda. Padahal dana yang Anda kasihkan ke mereka adalah dana yang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pinjam misalnya 1 bulan ini, Anda lalu kasih. Sebenarnya pos untuk bulan depan, untuk hidup bulan depan, untuk makan bulan depan, tapi Anda berikan dulu ke teman Anda. Dengan catatan, di awal bulan harus dibayar. Nyatanya, uang Anda tersebut ternyata tidak balik. Lalu, Anda bulan depan mau makan apa? Karena Anda semuanya uangnya itu untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, tergantung di uang yang ada di mereka, yang Anda kasih pinjam itu. Kalau tidak balik, tentunya Anda tidak makan kan? Sama artinya. Perusahaan juga seperti itu. Ketika dananya tidak balik, tidak masuk lagi dalam bentuk uang angsuran, uang cicilan, artinya mereka roda perusahaannya akan terganggu. Karena mereka harus bayar listrik, bayar sewa gedung, sewa kantor, bayar gaji karyawan, gaji staf, gaji manajer, gaji direktur, semuanya harus dibayar. Ketika hal itu tidak terjadi, Anda tidak bayar cicilan, tentunya mereka akan mengalami kolaps, tidak mampu melakukan pembayaran semuanya. Tentunya operasional mereka akan terganggu. Nah, ini yang saya maksud. Kalau misalnya tidak dibalikan, tidak dikembalikan uangnya dalam bentuk Anda gagal bayar, tentunya akan merusak perusahaan itu sendiri. Dan yakin, pasti, hanya dalam hitungan bulan saja, mereka akan morat-marit. Ekonomi perusahaannya, roda perusahaannya akan terhambat. Mereka tidak bisa melakukan pembayaran gaji karyawan. Akhirnya mereka melakukan step awal, mengurangi karyawannya, mengefisiensikan semua operasional perusahaannya. Akhirnya ujung-ujungnya mereka pasti akan nyerah. Mereka pasti akan melakukan kibar bendera putih bahwa mereka sudah tidak sanggup untuk menjalankan roda perusahaan karena banyaknya tingkat gagal bayar atau tingkat wan prestasi yang begitu tinggi. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalian yang saat ini merasa pusing, merasa stres, Pak, bagaimana cara melaporkannya ya Pak? Kita demo yuk Pak. Banyak sih ajakan-ajakan gitu kan. Ke saya bahkan banyak yang ngomporin bahwa saya itu hanya ngomong saja. Hanya modal ngomong saja, nggak berani melakukan action dengan cara mimpin untuk berbondong-bondong ke gedung DPR, berbondong-bondong ke gedung OJK untuk melakukan demo, melakukan unjuk rasa. Buat apa? Toh hasilnya nggak akan seefektif yang kalian kira. Emang mudah untuk berdemo, besok besoknya langsung tutup? Nggak mungkin. Besok kalian unjuk rasa, bawa poster yang gede-gede, bawa spanduk, datang ke OJK, tutup pinjol, bangkrutkan pinjol, tutup operasional pinjol. Nggak akan bisa terjadi. Itu hanya buang-buang waktu. Buang-buang tenaga, panas-panasan buat apa? Nggak elegan. Yang cukup untuk membuat shock terapi dan efek kejut buat mereka adalah gagal bayar. Sudah terbukti, banyak perusahaan sudah terganggu operasionalnya. Bahkan kemarin saya sempat upload, ada 19 pinjaman online yang tingkat gagal bayar 90 harinya itu tinggi. Tingkat wan prestasinya tinggi sekali. Bahkan sudah nyaris di atas 5% semua. Itu yang terjadi, realita, fakta. Ini baru satu yang gugur.
Mungkin kita nggak tahu 19 pinjol yang kemarin saya sempat upload videonya, kalian silahkan tonton ya videonya. Mungkin itu akan mengalami hal yang sama seperti yang sekarang ini yang saya videokan, dana fix ini. Bisa jadi. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menahan kos-kos atau biaya-biaya lain yang muncul dan timbul untuk operasional kantornya. Sadari kawan-kawan. Ya, ini adalah hal yang cukup penting buat kalian semua, bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya secara fisik untuk melakukan demo, melakukan unjuk rasa untuk menumbangkan pinjol. Saya rasa itu bukan hal yang efektif ya. Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Cukup kalian melakukan aksi gagal bayar saja. Kalau kalian dibuat semena-mena, kalian dibuat tidak manusiawi lagi, diancam, diteror, sampai benar-benar kalian diusik seluruh kontak darurat kalian, pada itu adalah pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK. Kalian cukup gagal bayar saja. Kalian lakukan gagal bayar untuk bisa membuat pelajaran kepada mereka yang melakukan itu. Cukup itu saja. Itu pasti akan membuat mereka morat-marit, membuat mereka ketar-ketir, dan akhirnya mereka bisa gulung tikar dengan sendirinya. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian bisa memetik pelajaran bahwa hal ini bisa terjadi. Dana fix sampai menyerah, gulung tikar, sampai mengibarkan bendera putih. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jangan pernah takut ya dengan ancaman, intimidasi, dan teror. Karena yang harus takut sebenarnya bukan kalian. Yang harus takut bukan Anda. Yang harus takut pihak penagih. Yang harus takut pihak pinjolnya. Ngapain Anda harus takut? Yang harus ketar-ketir harusnya pinjolnya. Harusnya DC pinjolnya. Anda tidak mau bayar, Anda tidak bisa bayar, Anda gagal bayar, itu akan membuat kiamat bagi mereka. Karena ujung tombak dari perusahaan pinjaman online, perusahaan pembiayaan, perbankan adalah collection atau penagihan atau pembayaran kembali uang dari nasabah. Itu yang paling mereka takutkan adalah gagal bayar. Karena tingkat gagal bayar tinggi berarti siap-siap pinjol ataupun apapun lembaga pembiayaan pasti akan hancur. Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, kalian mengerti, silakan feedback, tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif kawan-kawan. Karena inilah afirmasi positif yang akan mengalir di otak kalian, di pikiran kalian. Akan memberikan kesegaran mental buat kalian semua, bahwa kalian benar-benar sudah paham, sudah mengerti tata cara dan cara-cara trik penagihan yang mereka lakukan, cara-cara mengintimidasi. Semuanya itu hanyalah sesuatu hal yang biasa saja ketika Anda sudah terafirmasi positif. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di penghujung video. Mudah-mudahan Anda memahaminya ya. Saya kasih kesimpulan bahwa ketika kita sudah diperlakukan tidak semena-mena, sudah dibuat yang tidak semestinya, dilakukan penagihan dengan cara kasar, bahkan sudah mengancam, mengintimidasi kepada kontak-kontak darurat kita, tidak perlu kita protes, tidak perlu kita lapor sana sini, tidak perlu, cukup gagal bayar, cukup Anda tidak bayar, semuanya akan selesai. Selesai dari mana? Ya selesai pihak pinjolnya. Yang perlu ditakutkan, yang perlu takut itu bukan Anda, tapi pihak pinjol, pihak DC-nya juga. Ketika Anda gagal bayar, mereka yang harus takut, bukan Anda. Ini kebalik nih. Sementara ini kebalik. Anda gagal bayar, Anda yang ketakutan sendiri. Nggak usah takut. Apa yang perlu ditakutkan? Anda tidak akan diapa-apain kok. Anda tidak akan dipukuli, tidak akan dibunuh, tidak akan diapain. Santai saja kawan. Hadapi hal gagal bayar ini. Ada sesuatu yang lumrah. Gagal bayar bukan Anda sendiri. Yang gagal bayar bukan Anda seorang diri. Banyak. Ada ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan yang gagal bayar, bukan Anda sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah Anda khawatir berlebihan. Yang gagal bayar bukan seorang diri, titik. Bukan Anda seorang, bukan Anda seorang diri nih yang gagal bayar ya. Pahami ya? Mudah-mudahan Anda terbooster mentalnya. Seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk sama-sama kita beristighfar ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang sudah kita buat.
Dosa terjerumus ke riba pinjol ini adalah dosa yang terberat, dosa yang terbesar, dosa yang harus kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita nanti beristighfar, kita lanjut dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah memperlancar dan mempermudah segala macam ikhtiar yang akan kita lakukan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Yuk, sama-sama kita beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahalazim. 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 Yuk teman-teman, kita sama-sama merenung. Yuk teman-teman, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahalazim. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah terjerat masuk ke dalam lingkaran riba pinjol ini, tidak mentaati perintah Allah untuk menjauhi riba pinjol. Sampai teman-teman kita terseret, saudara kita, keluarga kita lainnya terseret ke dalam lingkaran hutang kita, padahal mereka tidak bersalah. Mereka tidak ikut serta mencicipi uang yang sudah kita terima, tapi mereka ikut terseret masuk ke dalam penagihan, diancam, intimidasi, diteror. Itu adalah bentuk peringatan dari Allah bahwa kita sudah melanggar perintah Allah. Ya Allah, ampuni kami semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang saat ini kami lalai atas perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjol. Kami malah masuk ke dalam riba pinjol ini ya Allah. Kami sudah mempermalukan diri kami, mempermalukan teman-teman kami, membuat teman kami diintimidasi, bahkan dikasari, diteror, dikejar-kejar. Itu adalah hutang kami ya Allah, hutang hamba. Tapi mereka ikut terseret dan terbawa dalam arus utang yang kami buat. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami semua ya Allah. Berikan kami keberkahan, rezeki yang berkah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram atau rezeki-rezeki yang mudarat. Dekatkan kami dengan seluruh rezeki yang halal. Berikan kelancaran, kemudahan atas setiap ikhtiar dan pekerjaan yang kami lakukan. Berikan juga kami kesehatan yang sempurna ya Allah, agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah kita berdoa, kita beristighfar, mudah-mudahan Allah melancarkan, meringankan langkah kita untuk berikhtiar menjemput rezeki Allah yang halal, rezeki yang jauh ya lebih baik dari rezeki yang saat ini kita sudah dapat. Rezeki yang mudarat, rezeki dari pinjol tidak akan pernah memberikan keberkahan buat kita semua. Saatnya kita hijrah, saatnya kita totalitas untuk istiqomah, untuk meninggalkan riba pinjaman online dan melupakan pinjaman online dari kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini sampai saat ini masih terus berkembang dan menjangkau pihak-pihak yang saat ini memerlukan edukasi lewat channel ini. Dan terima kasih buat semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam perlindungannya. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bravo.